Perkenalkan, nama saya Marcelino Lewis Kila, NIM 18023 007, kelas 4 TL1, listrik di Ampah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan konfigurasi elektron pentanahan batang tunggal untuk mereduksi tahanan pertahanan. Di sini disebut atau bisa kita dengar sistem pentanahan tenaga listrik maupun sistem instalasi listrik sebelum abad ke-19 tidak diperhatikan waktu itu. Kapasitas arus gangguan yang terjadi relatif sangat kecil, hanya kurang dari 5 ampere. Jika terjadi gangguan satu pasak ke tanah di mana arus gangguan tersebut tidak lebih dari 5 ampere, maka busur listrik yang ditimbulkan dari gangguan tersebut akan padam dengan sendirinya. Perkembangan beban listrik terus meningkat setiap saat mengakibatkan sistem tenaga listrik berkembang menyesuaikan kebutuhan baik kapasitas. Panjang jaringan maupun tegangannya, sehingga arus gangguan yang mengalir ke tanah juga lebih besar dan busur listrik yang timbulkan akibat gangguan tersebut tidak dapat padam dengan sendirinya. Hal ini dapat menimbulkan tegangan lebih transien yang sangat tinggi dan dapat membahayakan sistem. Untuk itu, diperlukan rancangan suatu sistem yang dapat mengatasi gangguan tersebut, yaitu dengan grounding system atau sistem pentanahan. Sistem pentanahan bertujuan untuk mendapatkan nilai tahanan tanah yang relatif kecil. Dengan demikian, arus gangguan secepatnya dapat terdistribusi secara merata ke dalam tanah. Pengukuran tanahan jenis tanah perlu adanya karakteristik tanah yang merupakan faktor penting dan dapat mempengaruhi nilai tahanan pertahanan. Salah satu sistem pentanahan yang sering dilakukan adalah dengan menanam elektroda batang tunggal pentanahan pada kedalam tertentu sehingga nilai tahanan pertahanan relatif kecil. Perubahan diameter elektroda batang tunggal pertahanan mempengaruhi sedikit terhadap perubahan nilai tahanan pentanahan. Upaya untuk mendapatkan nilai resistance jenis tanah yang lebih rendah sering dilakukan dengan mengubah komposisi kimia tanah atau dalam biasa disebut soil treatment. Selain itu dapat diupayakan dengan cara memperdalam penanaman elektrode pentanahan, merubah konfigurasi elektrode pentanahan. Pentanahan pengaman merupakan suatu tindakan pengaman dalam instalasi yang rangkaiannya ditanahkan dengan cara
mentanahkan badan peralatan yang diamankan. Jalur ke tanah mempunyai nilai impedans yang rendah untuk pengamanan personil dan peralatan. Dapat melawan menyebarkan gangguan berulang dan arus akibat surja hubung. Menggunakan bahan tahan korosi terhadap berbagai kondisi kimiawi tanah. Menggunakan sistem mekanik yang kuat namun mudah dalam pelayanan. Nilai tahanan murni sistem pentanahan diakibatkan oleh resistivitas tanah P, nilai induktansi L, dipengaruhi oleh panjang ke dalam penanaman elektrode dan sifat permitivitas tanah. Semakin dalam penanaman elektrode akan semakin besar nilai induktansinya. Nilai kapasitas dipengaruhi oleh arus yang diinjeksikan pada elektrode sistem pentanahan. Di sini dibilang atau biasa orang bilang membatasi tegangan terhadap tanah agar berada dalam batasan yang diperbolehkan. Menyediakan jalur bagi aliran arus yang dapat memberikan deteksi terjadinya hubungan yang tidak dikehendaki antara konduktor. Deteksi ini akan mengakibatkan beroperasinya peralatan otomatis yang memutuskan suplai tegangan dari konduktor tersebut. Tujuan dari pentanahan peralatan adalah mencegah terjadinya tegangan kejut listrik yang berbahaya untuk orang dalam daerah itu. Untuk memungkinkan timbulnya arus tertentu, baik besarnya maupun lamanya, dalam keadaan gangguan tanah tanpa menimbulkan kebakaran atau ledakan pada bangunan atau isinya. Untuk memperbaiki penampilan dan sistem usaha untuk menurunkan tegangan permukaan tanah dapat dilakukan dengan menurunkan tahanan jenis tanah yang dapat juga dilakukan dengan konfigurasi elektrode. Tahanan jenis tanah dapat diturunkan dengan cara memperlakukan khusus tanah atau dalam bahasa atau biasa turun dia bilang soil treatment yang berikan zat tertentu betonit arang ke dalam tanah. Sedangkan untuk konfigurasi elektrode dapat dilakukan dengan posisi peledakan elektrode tersebut secara vertikal, horizontal, grid, dan gabungan antara grid dengan vertikal.
metodologi dalam penelitian ini sebagai lokasi pengujian ditentukan lebih dulu. Pengujian tahanan pentanahan hendaknya dilakukan pada musim kemarau. Hal ini bertujuan untuk menjaga keakuratan data pengujian. Nilai tahanan pentanahan dianggap seragam sehingga perlu adanya pengukuran tahanan jenis tanah di lokasi pengujian yang kemudian hasilnya digunakan sebagai acuan pengujian tahanan pentanahan. Konfigurasi secara vertikal untuk elektrode pentanahan batang tunggal dengan kedalaman penanaman 20 cm, 25 cm, 50 cm, 75 cm, dan 100 cm. Melakukan pengujian tahanan pentanahan untuk ke dalam penanaman elektrode tersebut dengan menggunakan metode 3 titik dan dilakukan sebanyak 5 kali. Pengujian setiap ke dalam penanaman elektrode pentanahan batang tunggal. Mengulangi langkah nomor 4 dan 5 untuk konfigurasi horizontal. Di sini kita mengambil kesimpulannya bahwa pelaksanaan pengujian nilai tahanan pentanahan hendaklah pada musim kemarau untuk mendapatkan hasil yang akurat. Semakin dalam penanaman elektrode pentanahan baik secara horizontal maupun vertikal mempunyai nilai tahanan pentanahan yang rendah. Lapisan tanah yang paling dekat dengan elektrode pentanahan mempunyai luas penanaman yang terkecil sehingga tahanan pentanahan besar. Lapisan tanah berikutnya mempunyai luas lebih besar sehingga nilai tahanan pertanahan lebih kecil. Konfigurasi elektrode pentanahan secara horizontal pada ke dalam 100 cm. Tanah liat mempunyai pentanahan 59,59. Tanah pasir laut mempunyai tahanan pentanahan 28,45. Konfigurasi elektrode pentanahan secara vertikal pada kedalaman 100 meter. Tanah liat mempunyai tahanan pentanahan 28,46. Tanah pasir laut mempunyai tahanan pentanahan 7,26. Itulah yang bisa saya presentasikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih.